Rahayu Sagung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan kejawen dalam memandang ketuhanan, dosa atau neraka, pahala atau surga. Syekh Siti Jenar mengkritik ulama dan para santrinya. Alasan yang mendasar mengapa Syekh Siti Jenar mengkritik habis-habisan para ulama dan santrinya, karena dalam kacamata Syekh Siti Jenar, mereka hanya berkutat pada amalan syariat atau sembah raga, padahal masih banyak tugas manusia yang lebih utama harus dilakukan untuk mencapai tataran kemuliaan yang sejati. Dogma-dogma dan ketakutan mereka serta bujuk rayu surga justru membelenggu raga, akal budi, dan jiwa manusia. Maka manusia menjadi terkungkung rutinitas lalu lupa akan tugas-tugas beratnya. Manusia demikian menjadi gagal dalam upaya menemukan Tuhannya. Kritik Syekh lemah bang atas konsep surga dan neraka. Konsep surga dan neraka dalam ajaran Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Menurut Syekh Siti Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini, sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah kematian atau akhirat. Menurut Syekh Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat jungkir balik mengharap-harap surga, sedang surga sesudah kematian itu tidak ada. Sholat itu tidak perlu, dan orang tidak perlu mengajak orang lain untuk sholat. Sholat minta apa? Minta rezeki. Tuhan toh tidak memberi lantaran sholat. Santri yang menjual ilmu dengan siapapun mau menyembah Tuhan di masjid, di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong. Para ulama tidak menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon-mohon imbalan surga kelak, sehingga orang banyak tergiur oleh omongan palsunya, dan orang menjadi gelisah, tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri, jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya. Manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan meminta-minta imbalan atau hadiah surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka bersikir dan disebutkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya tiap hari. Sebaliknya, lupa bahwa sejatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama atau hablum minan nas. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang dungu dan dangkal ilmu karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat. Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit. Hidup para ulama adalah hidup asap hidup, tidak mengerti hakikat, tetapi jika disuruh mati mereka menolak mentah-mentah. Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, kehidupannya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, orang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah
Sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar, hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga mana neraka. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos dan mikrokosmos atau manusia. Sekurangnya kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Manusia terdiri atas jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan Zat Tuhan. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini akan kembali berubah asalnya, yaitu unsur bumi atau tanah. Syekh Lemah Bang mengatakan bahwa bukan kehendak angan-angan, bukan ingatan, pikiran atau niat, hawa nafsu pun bukan pula kekosongan atau kehampaan. Penampilanku sebagai mayat baru, andai menjadi Gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu, nafasku terhembus di segala penjuru dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Kesimpulannya adalah pandangan Syekh Lemah Bang tentang terlepasnya manusia dari belenggu alam kematian, yakni hidup di alam dunia ini, berawal dari konsepnya tentang ketuhanan manusia dan alam. Manusia adalah jelmaan Zat Tuhan, hubungan jiwa dari Tuhan dan raga, berakhir sesudah manusia menemui ajal atau kematian duniawi. Sesudah itu manusia bisa manunggal dengan Tuhan dalam keabadian. Pada saat itu semua bentuk badan wadak atau jasad atau kebutuhan jasmaniah ditinggal, karena jasad merupakan barang baru atau hawadis yang dikenai kerusakan dan semacam barang pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang punya, yaitu Tuhan sendiri. Terlepas dari ajaran Siti Jenar yang sangat ekstrim, memandang dunia sebagai bentuk penderitaan total yang harus segera ditinggalkan, rupanya terinspirasi oleh ajaran seorang sufi dari Baghdad, Husain Ibnu Al-Halaj, yang menolak skala kehidupan dunia. Hal ini berbeda dengan konsep Islam secara umum yang memandang hidup di dunia sebagai khalifah Tuhan. Pandangan kejawen tentang kehidupan di dunia, pandangan kejawen tentang makna hidup manusia di dunia ditampilkan secara rinci, realistis, logis, dan mengena di dalam hati nurani, bahwa hidup ini diumpamakan hanya sekedar mampir ngombe atau mampir minum, hidup dalam waktu sekejap, dibanding kelak hidup di alam keabadian setelah raga ini mati. Tetapi tugas manusia sungguh berat, karena jasad adalah pinjaman Tuhan. Tuhan meminjamkan raga kepada ruh, tetapi ruh harus mempertanggungjawabkan barang pinjamannya itu. Pada awalnya, Tuhan yang Maha Suci meminjamkan jasad kepada ruh dalam keadaan suci. Apabila waktu kontrak peminjaman sudah habis, maka ruh diminta tanggung jawabnya. Ruh harus mengembalikan jasad pinjamannya dalam keadaan yang suci seperti semula. Ruh dengan jasadnya diizinkan Tuhan turun ke bumi, tetapi dibebani tugas, yakni menjaga barang pinjaman tersebut
agar dalam kondisi baik dan suci setelah kembali kepada pemiliknya, yakni Gusti ingkang akarya jagat. Roh dan jasad menyatu dalam wujud yang dinamakan manusia, tempat untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan diri manusia adalah tempat pinjaman Tuhan juga yang dinamakan bumi berikut segala macam isinya, atau marcapada. Karena bumi bersifat pinjaman Tuhan, maka bumi juga bersifat tidak kekal. Betapa maha pemurahnya Tuhan itu bersedia meminjamkan jasad berikut tempat tinggal dan segala isinya menjadi fasilitas manusia, boleh digunakan secara gratis. Tuhan hanya menuntut tanggung jawab manusia saja, agar supaya menjaga semua barang pinjaman Tuhan tersebut, serta manusia diperbolehkan memanfaatkan semua fasilitas yang Tuhan sediakan dengan cara tidak merusak barang pinjaman dan semua fasilitasnya. Itulah tanggung jawab manusia yang sesungguhnya hidup di dunia ini, yakni menjaga barang titipan atau pinjaman, serta boleh memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan Tuhan untuk manusia dengan tanpa merusak, dan tentu saja menjaganya agar tetap utuh, tidak rusak, dan kembali seperti semula dalam keadaan suci. Itulah perjanjian gaib antara Tuhan dengan manusia makhluknya. Untuk menjaga klausul perjanjian tetap dapat terlaksana, maka Tuhan membuat rumus atau aturan main yang harus dilaksanakan oleh pihak peminjam, yakni manusia. Rumus Tuhan ini yang disebut pula sebagai kodrat Tuhan, berbentuk hukum sebab akibat. Pengingkaran atas isi atau klausul kontrak tersebut berupa akibat sebagai konsekuensi logisnya. Misalnya, keburukan akan berbuah keburukan, kebaikan akan berbuah kebaikan pula. Barang siapa menanam, maka ia akan memanen. Perbuatan suka memudahkan akan berbuah sering dimudahkan, suka mempersulit akan berbuah sering dipersulit. Konsep kejawen tentang pahala dan dosa, dan pandangan kejawen tentang kebaikan dan keburukan. Ajaran kejawen tidak pernah menganjurkan seseorang menghitung-hitung pahala dalam setiap beribadah. Bagi kejawen, motivasi beribadah atau melakukan perbuatan baik kepada sesama bukan karena tergiur surga. Demikian pula dalam melaksanakan sembahyang, menembah kepada Tuhan yang Maha Suci bukan karena takut neraka dan tergiur iming-iming surga. Kejawen memiliki tingkat kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang kepada sesama bukan atas alasan ketakutan dan intimidasi dosa neraka, melainkan kesadaran kosmik bahwa setiap perbuatan baik kepada sesama merupakan sikap adil dan baik pada diri sendiri. Kebaikan kita pada sesama adalah kebutuhan diri kita sendiri. Kebaikan akan berbuah kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan pada sesama akan kembali untuk diri kita sendiri. Bahkan satu kebaikan akan kembali pada diri kita secara berlipat. Demikian juga sebaliknya, setiap kejahatan akan berbuah kejahatan pula. Kita suka mempersulit orang lain, maka dalam urusan-urusan kita akan sering menemukan kesulitan. Kita gemar menolong dan membantu sesama, maka hidup kita akan selalu mendapatkan kemudahan. Menurut pandangan kejawen, kebiasaan mengharap dan menghitung pahala terhadap setiap perbuatan baik hanya akan membuat keikhlasan seseorang menjadi tidak sempurna. Kebiasaan itu juga mencerminkan sikap yang serakah, lancang, picik, dan tidak tahu diri.
karena menyembah Tuhan adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Mengapa seseorang masih juga mengharap-harap pahala dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri? Dapat dibayangkan, jika kita menjadi mahasiswa, maka butuh bimbingan dalam menyusun skripsi dari dosen pembimbing. Maka betapa lancang, serakah, dan tak tahu diri jika kita masih berharap-harap supaya dosen pembimbing tersebut bersedia memberikan uang kepada kita sebagai upah. Dapat diumpamakan pula, misalnya kita mengharap-harapkan upah dari seseorang yang bersedia menolong kita. Ajaran kejawen memandang bahwa seseorang yang menyembah Tuhan dengan tanpa pengharapan akan mendapat pahala atau surga, dan bukan atas alasan takut dosa atau neraka, adalah sebuah bentuk kemuliaan hidup yang sejati. Sebaliknya, menyembah Tuhan berangkat dari kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ini selalu berhutang kenikmatan dan anugerah dari Tuhan. Dalam satu detik, seseorang akan kesulitan mengucapkan satu kalimat syukur, padahal dalam sedetik itu manusia adanya telah berhutang puluhan atau bahkan ratusan kenikmatan dan anugerah Tuhan. Maka seseorang menjadi tidak etis, lancang, dan tak tahu diri jika dalam bersembahyang pun manusia masih menjadikannya sebagai sarana memohon sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tempat meminta, tetapi manusialah yang tidak tahu diri, tiada habisnya meminta-minta. Dalam sikap demikian, ketenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati akan sangat sulit didapatkan. Sembahyang tidak lain sebagai cara mengungkapkan rasa berterima kasihnya kepada Tuhan. Namun demikian, ajaran kejawen memandang bahwa rasa syukur kepada Tuhan melalui sembahyang atau ucapan saja tidaklah cukup, tetapi lebih utama harus diartikulasikan dan diimplementasikan ke dalam bentuk atau tindakan atau perbuatan baik kepada sesama dalam kehidupan sehari-harinya. Jika Tuhan memberikan kesehatan kepada seseorang, maka sebagai wujud rasa syukurnya, orang itu harus membantu dan menolong orang lain yang sedang sakit atau menderita. Itulah pandangan yang menjadi dasar kejawen, bahwa menyembah Tuhan dan berbuat baik pada sesama bukanlah kewajiban atau perintah yang datang dari Tuhan, melainkan diri kita sendiri yang diwajibkan. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri sekelumit tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan kejawen dalam memandang ketuhanan, dosa dan neraka, pahala dan surga. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.